Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Yusuf Arifin dengan nomor NPM 2217051158. Di sini saya mau meresum tugas untuk pertemuan kelima besok untuk hari Senin, yaitu untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata. Dan di pertemuan kelima ini membahas tentang NFA dengan epsilon move. Nah, di sini langsung saja saya masuk ke PPT yang sudah diberikan. Nah, ini NFA dengan epsilon move. Nah, di sini langsung saya jelaskan definisi. Pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan state secara seketika atau spontaneously. Dengan kata lain, tanpa menerima simbol masukan. Ya, oke. Terus untuk main lagi, mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Jadi ketika berpindah itu bisa lebih dari 2 ataupun 3. Nah, itu yang disebut beberapa sekaligus. Untuk itu buatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Untai kosong disimbolkan dengan epsilon MPT. Nah, oke. Nah, di sini NFA dengan epsilon MVT ataupun NFA dengan move. Nah, di sini NFA dengan ada beberapa jenis, yaitu NFA dengan transition dan NFA dengan move dan NFA tanpa move, NFA efficient dan efficient NFA. Nah, di sini untuk contohnya itu himpunan state tercapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki efficient closure yang menunjuk ke state-nya sendiri. Nah, di sini seperti contohkan e-closure untuk gambar 4.1, e-closure A dalam kurung suatu himpunan kosong, e-closure B dan himpunan kosong, e-closure C himpunan kosong. Nah, di sini saya dapat suatu tambahkan pengertian dari YouTube ataupun sosial media lain. Nah, di sini disebutkan dalam video ini itu ada 2 contoh. Yaitu yang pertama itu dengan NFA dengan e-move, efficient move ataupun tanpa efficient move. Nah, di sini kan tadi yang disebutkan di poin 1 itu kan untuk perpindahan state itu bisa melebihi dari beberapa state. Nah, di sini ada contohnya nih, bisa berpindah ke dari key 2 bisa ke ketiga dan key 2 bisa ke finalis state ataupun key 4. Nah, di sini kan tadi di pengertian tadi kan pada mesin NFA, mekanisme ini dibuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Nah, ini seperti contoh state sekaligus. Dan kedudukan state ketika sementara dengan kata lain tanpa menerima simbol input. Nah, oke, di sini tadi mana? Nih, di sini kan ada simbol input ya. Nah, ini yang disebut simbol input ataupun efficient shift. Ini juga simbol inputnya itu A dan ini simbol inputnya B. Nah, di sini ini yang contoh tanpa e-move. Nah, di sini kan tuh ketika perpindahan Q1 dan Q3 itu tidak ada e-move ataupun simbol dari perpindahannya Q1 ke 0 Q2. Nah, di sini ada satu lagi penjelasan. Nah, di sini untuk langkah ekivalensi NFA ke e-move dan ke NFA tanpa e-move. Nah, di sini kan yang dengan e-move ya, karena di sini yang dicontohkan itu dengan e-move. Nah, di sini tadi kita udah masuk sini. Nah, di sini untuk Q1 ke Q2 itu ada e-move-nya. Terus Q2 ke Q3 itu menggunakan e-move masukkan A, Q2 ke finalis state atau Q4 menggunakan e-move B. Nah, di sini seperti contohkannya e-cursor Q0. Nah, di sini kenapa disebutkan itu Q0 dan Q2? Di sini nggak bisa di zoom ya. Nah, di sini kenapa Q0 dan Q2? Karena di sini kan inputan dari Q0 itu kan bisa menyerbu ya tuh ke Q0 ataupun Q2. Q0. Nah, di sini untuk Q0 itu dia balik ke state-nya sendiri. Nah, di sini kan bisa ke state-nya sendiri tanpa e-move. Nah, terus bisa ke I2. Makanya di sini digabung untuk nolnya itu bisa masuk ke Q2 Q1. Terus untuk e-cursor Q1. Nah, di sini kenapa dia hanya menginputkan Q1? Karena di sini kan untuk transisinya itu menuju ke bawah.
Nah, terus dia tidak ada transisi ke state lain. Jadi balik dia kayak Q1. Untuk Q2 pun sama. Nah, di sini hanya bisa mengumpulkan untuk Q2, terus Q3 hanya ke Q3, dan finalis state-nya itu ke dalam Q4. Nah, di sini kita lanjut ke PPT-nya lagi. Nah, ini satu penjelasan yang tadi ya, setiap state memiliki equation menuju ke state-nya sendiri. Nah, ini seperti contohnya kan ke state-nya sendiri yang ini. Mana tadi? Nah, ini ke state-nya sendiri, Kenapa yang Q0 itu 2? Karena dia itu kan bagian startnya state, terus dia input ke dirinya sendiri, terus dia menuju ke samping ataupun yang ke imove. Nah, ini ada logo imove-nya masuk ke dalam ke state 2. Nah, di sini kita lanjut lagi. Ekivalensi NFA imove dan NFA biasa. Nah, di sini terdapat NFA MN1 dan NFA imove MN2. Nah, apakah untuk NFA MN1 dan NFA I2 itu ekivalen? Nah, di sini dijelaskan jika L MN1 sama dengan L MN2, maka MN1 sama dengan MN2. Nah, itu sama dengan ekivalen ya contohnya. Nah, di sini kan contoh imove NFA yang ada kemasukan imove. Nah, di sini tuh dia pasti akan balik ke state-nya sendiri, terus dia akan berpindah ke state lain tanpa adanya masukan, ataupun bisa dibilang dengan imove saja. Makanya di sini disebut masukan 0 kalau di PPT-nya di sini. Gimana sih? Nah, tadi kalau di sini kan disebutkan pasti 0 di sini. Karena nggak ada masukan lain. Nah, tuh. Q0 sama dengan Q1 dan inputan kedua sama dengan 0. Nah, di sini untuk tabel transisinya state Q0 untuk ke dalam input A dia masuk ke dalam Q1. Nah, di sini inputan A Q1 dan Q2 juga masuk. Nah, di sini untuk ke dalam inputan B dia 0 karena tidak ada ya transisi yang input ke B dan seterusnya. Makanya di sini di bagian gambar itu dia akan input dirinya sendiri, dan untuk state terakhir itu adalah imove. Nah, di sini kenapa dia tidak ada imove? Karena di sini dia posisinya di tengah. Terus di sini dan final state-nya dia juga menginputkan dirinya sendiri dan balik ke state star. Nah, di sini beberapa contoh langkah-langkah membuat NFA imove menjadi NFA biasa. Nah, di sini yang pertama yaitu buatlah tabel transisi imove NFA ataupun yang kayak tadi yang kayak step 4. Nah, ini tabel NFA. Terus tentukan e-cursor untuk setiap state. Nah, di sini kan tadi ada ya. Ada yang diinputkan. Nah, ini cursor state. Nah, yaitu terus di sini carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari imove NFA ke NFA menggunakan tabel transisi. Nah, di sini dijelaskan untuk tabelnya. Transisi state input ke dalam imove course, transisi e-course state dan input. Yang keempat yaitu buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah ketiga. Terus di sini untuk state akhirnya yaitu tentukan nah, di sini seperti yang dicontohkan. Terus buatlah diagram tabel transisi dari langkah 4. Nah, di sini ada latihan 1 dan latihan 2. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya karena emang yang belum dipelajari. Besok akan lebih jelasnya disampaikan kepada beliau dosen kami agar lebih paham. Nah, oke, mungkin cukup sekian video dari pertemuan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.